pimpinan PT Hongkong yang kami hormati Ketua Majelis Sabtu juga serta usia hadirin yang berbahagia dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin online hari Sabtu. Jangan lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang bawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara perkenankanlah untuk membacakan susunan acaranya di siang hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, 3. Sosialisasi media PT Hongkong, 4. Maidah Hasanah, 5. Tanya jawab, dan 6. Ada doa penutup. Untuk acara pembukaannya, marilah kita bersama pada hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran. Lillahi ta'ala Lahumul Fatihah. Lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kantor silakan. Itu enggak? Yang bertugas. Yang bertugas enggak? Asosiasinya. Pun tak tulis sedikit. Kan saat ini baca ayat suci Al-Quran. Mana yang bulan dolar nih? Ya, ya. Itu fotonya ini nyapa mbak? Kok gini barang kok mlebu? Suaranya mlebu kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi bacaan ayat dan suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ibu. Semoga Allah memberikan pahala bagi yang baca maupun yang mendengarkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu sosialisasi media KT Hong Kong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube KT Hong Kong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Ulama Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube KT Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang akan diselenggarakan di KT Hong Kong. Dan untuk acara keempat yaitu Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Fuad Hasanuddin. Kepada beliau, kepada waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami banggakan, semoga selalu dalam rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa taala, segenap pimpinan, segenap pengurus niki pengurus pengajian MPO nggih. Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sangat berbahagia sekali. Wujud syukur kita kepada Allah, bahagia itu juga wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud bahwa kita mengakui adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi nikmat iman Islam kita. Ini kita dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kalau di Hong Kong sama ya, pandemi, kita masih banyak isolasi di mana-mana, tapi tetap karena dorongan keinginan kita, semoga karena dorongan keikhlasan dan keimanan kita untuk selalu mengadakan, untuk selalu hadir meskipun majelisnya majelis virtual, insya Allah Allah mencatatnya tidak kalah dengan datang
langsung dengan jalan kaki, karena setiap satu langkah itu pahalanya luar biasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya memang niat mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah walaupun itu dengan majelis Zoom tidak mengurangi pahala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita selalu sampaikan, kita curahkan, kita sampaikan, kita doakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pimpinan kita, nabi kita, rasul kita, kekasih kita, pujaan kita yang selalu kita terngiang-ngiang, selalu kita doakan dalam setiap momen kita. Karena kita setiap hari pasti bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, cirinya orang beriman itu mencintai Rasulullah. Kalau orang cinta itu selalu terngiang kepada Rasulullah, selalu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun dalam dirinya, bahkan melebihi cintanya kepada diri sendiri. Semoga ini juga termasuk wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini saya diberi amanah, ini kajiannya tentang hadis. Betul nggih, Ibu Yan nggih? Nah, ini hadis Arba'in An-Nawawi. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah sampaikan tentang hadis. Karena kalau kita bicara hadis, kita bicara apa? Bicara tentang perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mendengar kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ketika diucapkan qala Rasulullah, kalau sudah timbul senang itu sudah bukti cinta, ibu-ibu sekalian. Ya. Sama seperti kita cinta anak kita mendengar telepon, ya. Telepon anak, mendengar anak itu sudah senang. Berarti itu bukti cinta kita. Nah, kita zoom dengan anak, mendengar suara anak, Masya Allah. Jangankan mendengar suara anak, diceritakan tentang anak kita di pesantren, anak kita sedang sekolah, jauh dari anak. Diceritakan saja, ini anakmu sedang belajar, anakmu sedang olahraga di pesantren, itu senangnya bukan main. Karena apa? Kita cinta kepada anak kita. Begitu juga kalau kita tarik bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sempurna iman seorang muslim kecuali memang dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pada majelis kali ini merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Karena apa yang kita baca adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya para ulama itu kalau hadir dalam majelis hadis itu senang, gembira, kemudian meluangkan waktu luar biasa, memakai pakaian yang indah gitu. Ketika ditanya kenapa? Karena aku akan mendengarkan, akan hadir di majelisnya makhluk yang paling dicintai Allah dan yang paling aku cintai, yaitu kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah keistimewaan dari majelis ini ketika kita mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau diucapkan Rasulullah dijawab sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari saya mulai bicara sampai sekarang sudah berapa kali saya mengucapkan qala Rasulullah, itu sudah menjadi keutamaan tersendiri kita menghadiri majelis hadis. Semoga itu juga menjadi bukti cinta kita, menjadi bukti wasilah nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhir. Semua pengen syafaatnya Rasulullah, ibu-ibu jamaah sekalian. Yang ketiga kalinya ini pas di hari ini amanahnya adalah hadis yang ketiga dari Arba'in Nawawiyah. Jika pada pertemuan sebelumnya disampaikan oleh para asatidz tentang hadis-hadis Arba'in dari 1, 2, ini yang ketiga. Yang ketiga ini judulnya Arkanul Iman. Saya bacakan dulu redaksinya. Kita tabarrukan terhadap hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tak terhitung kita mengucapkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diucapkan Rasulullah atau Nabi Muhammad, itu sebakhil-bakhilnya umatku katanya kalau diucapkan nama Muhammad tidak mendoakan kepada Rasulullah. Kita sudah berapa banyak. Salah satu keistimewaan majelis hadis adalah kita banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga kedua-duanya diridhoi oleh Allah. Karena ini dua-duanya adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu sahabatnya Rasulullah, Umar ibnul Khattab itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, aku mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Ini sabdanya Rasulullah didengar langsung oleh sahabat, diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia dikata bunyan dalam bahasa Arab itu bangunan. Jadi dibangun atau didirikan al-Islamu Islam ala khamsin. Jadi 5 bangunan. Kalau kita gambarkan Islam itu ibarat bangunan, maka hal pokoknya ada 5. Apabila salah satu dari 5 itu tidak dilaksanakan atau diingkari atau rusak, maka rusaklah atau bisa jadi hancur bangunannya. Gitu kan. Kalaupun tidak juga parah, gitu kan. Mengkhawatirkan. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama pilar itu adalah syahadat. Syahadat sudah kita hafal bersama, sudah kita lakukan bersama, sudah kita ucapkan setiap hari. Minimal berapa kali ini ibu-ibu ya, kita bersyahadat minimal dalam sholat itu kita pasti bersyahadat. Ya, pasti bersyahadat. Apalagi selain subuh kita bersyahadat 2 tasyahud. Artinya minimal sekali kita bertasyahud itu sehari itu tidak kurang ya. Tidak kurang dari 9 kali kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu pilar yang pertama, bangunan yang pertama. Wa iqamis shalah, yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat haji ke bait. Bait itu Baitullah yang ada di Makkah. Yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari sini dulu di pertemuan sebelumnya mungkin disampaikan hadis tentang hadis Jibril. Hadis yang kedua itu hadis tentang Jibril. Jibril itu menyampaikan masalah agama, salah satunya bertanya tentang Islam. Mal Islam, apa itu Islam? Disampaikan Islam itu adalah 5 pokoknya. Kemudian di hadis yang ketiga, Imam Nawawi mengulangi lagi. Jadi kenapa diulang-ulang? Gitu ya. Maka para ulama mengatakan, yang pertama kenapa Imam Nawawi mengulangi lagi? Karena pentingnya 5 hal pokok ini dalam agama. Ini penting sekali dalam agama. Jadi 5 hal ini merupakan gambaran agama. Kalau kita tadi ibaratkan seperti bangunan, Bapak Ibu, kalau ini kita berada di bangunan, itu yang pokok itu 5 hal tersebut. Sehingga ketika salah satu hilang, maka bangunan itu bisa roboh. Maka saking pokoknya, Imam Nawawi itu kemudian mengulang lagi di hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga langsung ditegaskan bahwa ini hal bangunan pokok di dalam agama Islam. Jadi kalau kita bicara Islam, Islam itu apa ya? 5 ini. Kalau orang mengingkari salah satu dari 5 ini dengan sengaja, artinya sengaja dia, maka bisa mengeluarkan dia dari keimanan, bisa mengeluarkan dari keislaman seseorang. Kalau sengaja, beda kalau malas ya Bu ya. Nah, kalau malas ya berbeda lagi. Sholat ada yang sholat malas ya. Nah, bukan karena ingkar, tapi kalau karena ingkar, ini bisa mengeluarkan, sama saja seperti meruntuhkan agama Islam, karena bangunannya Islam itu adalah 5 tadi. Itu yang pertama. Karena apa? Ini yang penting. Yang kedua, kenapa diulangi? Karena pada redaksi sebelumnya, Imam Nawawi itu di hadis sebelumnya itu disebutkan tentang apa itu Islam. Islam itu syahadat dan seterusnya. Nah, di sini langsung dengan redaksi yang berbeda, buniyal Islam, menggambarkan seperti bangunan. Kita mengenal bangunan seperti apa ya? Maka ini kalau kita tarik bangunan yang sebenarnya yang bisa dilihat, nah gambarannya seperti itu.
Ya, ketika bangunan kokoh, sesuatu yang misalnya pondasinya kokoh, tiangnya kokoh, semuanya kokoh, bangunannya kokoh, gitu ya. Kalau tidak ada, hilang. Nah, itu juga seperti itu, digambarkan seperti bangunan. Nah, kita kenal sebagai rukunnya, pokoknya, asasnya dalam agama kita adalah 5 hal ini. Maka 5 hal ini tidak boleh tidak bisa ditawar-menawar ya, 5 hal ini, yaitu syahadat. Syahadat itu adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. 5 hal ini, syahadat, salat, puasa, zakat, puasa dan haji ini, 5 hal ini semuanya kalau kita dilaksanakan semuanya itulah Islam. Sehingga kalau orang Islam ya 5 hal itu. Ketika bicara Islam ya 5 itu. Kenapa agama itu kok cuma 5 ini? Bagaimana dengan jihad? Bagaimana dengan amalan lain? Nah, ibaratnya bangunan, kalau kita lihat bangunan ini kan macam-macam ya. Apalagi sekarang ya, macam-macam kekinian, ada yang minimalis, ada yang aksesoris dan lain semua. Begitu juga dengan bangunan agama kita ini. Maka 5 ini 5 pokok gitu ya, yang tidak bisa hilang dalam keadaan apapun. Gitu ya. Berbeda dengan misalnya jihad. Jihad itu bisa jadi kalau misalnya sudah damai, sudah tidak ada musuh, tidak melaksanakan jihad ya tidak mengapa. Karena apa? Artinya bukan sesuatu yang terus-menerus ada. Tapi kalau 5 ini akan harus terus-menerus ada. Karena kalau hilang ini berarti hilang eksistensi dari agama kita. Makanya 5 hal ini sebenarnya merujuk kepada bagaimana kita, keimanan kita, keislaman kita. Kalau kita bicara iman, Islam, berarti mungkin di pertemuan sebelumnya disampaikan apa itu iman, apa itu Islam ya. Jadi ini dalam bahasa Arab, iman dan Islam itu sesuatu yang sama. Jadi kalau saya sebut iman berarti ya Islam juga. Kalau Islam ya iman juga gitu ya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya itu beda. Gitu ya. Ini sama kayak orang kembar ini ya. Jadi kalau misalnya disebutkan bersamaan berarti beda. Iman itu berkaitan dengan akidah, yaitu qadi, Islam itu perbuatan. Tetapi kalau disebutkan satu saja iman berarti ya iman itu melaksanakan semua amalan termasuk rukun Islam. Nah, Islam, agama itu juga seperti itu. Yang 5 ini mencerminkan bagaimana seorang hamba itu harus, jadi kalau misalnya gambarannya ini, misalnya ini, gambarannya kalau ingin ciri khasnya orang Indonesia seperti apa, nah itu dilihat, oh ini orang Indonesia, sama seperti ini. Nah ini hal pokoknya, Islam itu seperti apa? Ya ini loh, ketika 5 ini ada, berarti ini adalah orang Islam. Karena kelima-limanya ini punya dampak besar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima-limanya itu mengkaitkan antara keimanan kita, kemudian aplikatif kita. Nah, jadi syahadat juga seperti itu. Jadi syahadat itu apa? Kalau dibaca ya, terjemahnya asyhadu. Nah, syahadat itu kalau diartikan bisa melihat, menyaksikan, berjanji, itu syahadat. Sehingga ketika orang berjanji tidak hanya ucapan ya, ada aplikasinya kan. Nah, seperti ini ya, besok saya mau pengajian di Hong Kong. Apakah cukup ucapan itu? Tidak, pasti ada. Nah, sebelum berucap dia sudah mikir, oh, saya mau datang nih. Kemudian saya mengucapkan, oh iya saya mau datang. Nah setelah diucapkan, apakah kemudian selesai? Tidak, berarti besok harus datang ketika pengajian. Jadi ucapan itu ada yang mendasarinya, yaitu apa tadi? Saya pengen pengajian. Kemudian diucapkan. Nah, setelah diucapkan tidak selesai, juga harus datang. Nah itu baru disebut dengan janji. Sama seperti syahadat juga seperti itu. Makanya syahadat itu adalah persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimulai seperti tadi janji tadi, dimulai dari pengetahuan, tahu apa yang diketahui, mengetahui bahwa alam semesta ini, mengetahui bahwa yang berhak, yang hakul wujud, yang pasti wujudnya secara hakikat, yang patut disembah, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Karena apa? Karena Allah itu adalah hak, al-haq, artinya keberadaan wujudnya Allah yang patut disembah itu sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak itu sesuatu yang pasti. Kalau yang lain selain Allah itu tidak hak, tapi nisbi. Adanya kita ini kan bukan sesuatu yang hakiki. Ya. Buktinya apa? Kita ada karena kita dilahirkan. Dilahirkan oleh
orang tua kita. Artinya keberadaan kita tergantung dilahirkan apa tidak oleh orang tua kita. Nah, kalau misalnya tidak dilahirkan berarti tidak ada kita. Berarti keberadaan kita itu tidak hakiki, tapi nisbi. Karena bergantung kepada orang tua. Begitu juga orang tua. Keberadaan orang tua juga karena ada orang tua sebelumnya dan seterusnya. Nah, artinya manusia itu keberadaannya tidak hakiki. Begitu juga dengan alam semesta ini. Semuanya tidak hakiki. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak, al-haq, hakul ma'bud, hakul wujud, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesadaran seperti itu kemudian menghadirkan kita bersaksi, oh berarti hanya Allah yang pantas. Mengaitkan hati kita bahwa ilah wujud dari haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lihat sekarang ini itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita butuh Allah. Nah, buktinya apa? Kita tidak bisa hidup tanpa makan, tidak bisa hidup tanpa oksigen. Oksigen dari mana? Allah yang menciptakannya. Itu dari segi eksistensi, belum dari segi bagaimana hati kita. Semuanya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk apapun semuanya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah tidak membutuhkan apa-apa. Maka kesadaran itu kemudian karena tahu, sadar, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bahwa yang hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita hadirkan dalam keseharian kita, kita itu dalam beribadah atau dalam aktivitas kita sehari-hari, itu kita dianjurkan untuk selalu mengupdate-nya. Maka alhamdulillah ya, kita setiap sholat kita diwajibkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, semoga tidak hanya lisan, tapi memang kesadaran bahwa kita mempersaksikan tiada Tuhan yang hak, yang benar-benar hakiki, yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu dihadirkan, itu kemudian melahirkan refleksi itu pancaran dari kesadaran. Nah, karena apa? Sejatinya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu kan refleksi dari diri kita, gitu ya. Nah, misalnya ini kita ngobrol-ngobrol seperti ini, ibu-ibu ya. Nah, ini habis ini kan kita ngobrol-ngobrol ya, ibu-ibu sekalian ya. Nah, maka obrolan itu kan refleksi ya. Nah, refleksi dari masing-masing. Perbuatan juga refleksi, gitu ya. Refleksi itu pancaran, gitu ya. Pancaran dari kesadaran kita. Nah, misalnya ada orang kok ngomongnya jelek gitu kan, pasti lihat saja itu pancarannya itu ya. Ngomongnya kok selalu mengeluh, keluh kesah, itu berarti sejatinya dalam dirinya, dalam hatinya itu ada sesuatu, berarti ada masalah. Ada orang kok ngomong kok selalu ceria, senang gitu kan. Selalu yang disampaikan itu semangat gitu kan. Pasti ada memancarkan sesuatu dalam jiwanya. Begitu juga ketika kita tarik ke syahadat tadi. Maka ketika setiap hari kita masukkan kesadaran itu, pas sholat itu asyhadu an la ilaha illallah, kita masukkan, kita resapi bahwa semuanya itu yang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh Allah, kita ngapa-ngapain itu karena ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji karena pengen Allah, kita bekerja karena pengen Allah, kita apa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memancar. Nah, itu pancaran kita. Maka syahadat tadi itu pasti setelah bersyahadat itu ada pancarannya. Orang yang benar-benar bersyahadat maka ada pancarannya. Maka para ulama mengatakan syahadat juga ada rukunnya, ada syaratnya. Gitu ya. Di antaranya ya tadi ada ilmu, kita tahu, gitu kan, seperti tadi pengetahuannya. Maka orang yang ketika masuk Islam atau beriman itu wajib punya dalil, ya, bukan dalilnya harus dengan Quran hadis, tidak, minimal dalilnya adalah ketika ditanya misalnya Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilmu? Ya dalilnya saya ini. Dalilnya alam semesta ini. Karena semua itu pasti diciptakan oleh yang hak. Nah, itu adalah bukti bahwa dia tahu, dia sadar. Maka ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu seperti itu. Jadi dia timbul dari keyakinan, kefahaman, ilmu, kemudian diucapkan dengan lisan, nanti ada refleksi dari pancaran dari kesadaran itu, yaitu amal. Nah, amalnya bisa dia tidak ragu lagi, dia ikhlas, dia ridho, dia cinta, dia memaafkan, itu adalah pancaran dari keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin tinggi apa yang merasuk dalam diri kita, semakin banyak pancarannya, refleksinya.
Nah, yang kedua adalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini wajib, tidak boleh dipisah. Kalau syahadat itu harus ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syahadat bahwa kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, menyaksikan, mengimani bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah, rasulnya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita pasti, nah itu kan kita tadi Allah ya. Allah itu hakul ma'bud, hakul wujud, yang pasti adanya, pasti yang hak untuk disembah. Maka ketika kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka yang diutus alaihi wasallam itu adalah amanah dari Allah, Tuhan yang kita yakini. Sehingga seperti yang sekarang itu ketika Rasulullah menyampaikan hadis, kita yakin bahwa ini adalah syariat bagi kita. Ini harus dilaksanakan. Itu adalah bukti bahwa kita bersyahadat Rasulullah adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadat ya. Makanya selalu diulang-ulang. Nah, setiap sesuatu diulang dengan asyhadu alla ilaha illallah. Bahkan majelis ini nanti ketika selesai, nanti selesai juga harus diakhiri dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kafaratul majelis menutupnya. Setiap sholat kita bersyahadat lagi. Tujuannya apa tadi ya tadi? Untuk kalau bahasa saya untuk ngecas lagi gimana itu, ngecas terus, sehingga kalau terus dicas terrefleksi. Nah, maka ini juga yang membedakan la ilaha illallah, ini yang membedakan antara orang iman dan yang tidak iman. Nah, tidak hanya itu ibu-ibu sekalian, subhanallah, inilah kalimat yang alaiha nahya wa alaiha namut. Kalimat ini yang akan kita bawa, hidup kita ya karena ini, mati kita juga karena ini, gitu kan. Maka tidak hanya yang membedakan hukum di dunia saja. Ucapan la ilaha illallah dampaknya luar biasa. Yang paling dahsyat adalah ucapan ini yang nanti akan membedakan mana ahli surga dan mana yang bukan surga. Ini yang dahsyatnya. Karena apa? Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan penuh ya, sampai meninggal dunia, meskipun, mohon maaf ya, meskipun tidak beramal apapun, tapi ada la ilaha illallah, itu yang nanti akan memasukkan dia ke surga. Itu di akhirat. Di dunia hukum juga seperti itu ya. Nah, misalnya apa? Waris ya karena la ilaha illallah. Karena beda la ilaha illallah sudah nggak dapat warisan. Pernikahan karena la ilaha. Minta Mbak Sri. Amalan kita karena la ilaha illallah. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah iqamis shalah. Jadi ada itu melaksanakan, iqam itu mendirikan. Bedanya apa ini? Ya, jadi kalau iqamatus shalah itu maksudnya yang pertama adalah sholat itu pada hakikatnya dia sendiri, sholat itu sendiri itu sudah termasuk ibadah, gitu kan. Jadi kita misalnya sholat ini dalam keadaan seperti apapun kita melaksanakan sholat ya. Yang penting rukun dan syaratnya benar misalnya, gitu kan. Itu sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti ta'abud kita. Yang kedua, selain itu sholat juga berdampak juga. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana kalau ada orang sholat kok tidak tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kalau dia syarat dan rukunnya benar itu sudah menggugurkan. Karena sholat sendiri itu sudah ibadah gitu ya. Sholat sendiri itu sudah ibadah. Gitu. Bagaimana sholat saya kok tidak khusyuk? Syarat rukunnya terpenuhi tidak terpenuhi, ya itu sudah ibadah sendiri, sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah yang baik. Maka ini yang pilar yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan, sholat ini. Dalam hadis banyak menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan sholat. Ibaratnya kalau ini bangunan, dalam hadis disebutkan as-sholatu imaduddin. Jadi tiangnya, kalau tadi bangunannya itu Islam, ada 5 tadi, maka tiangnya itu adalah sholatnya. Maka kalau sholatnya tidak ada, ya roboh itu bangunan itu. Nah, dari tiangnya Islam itu adalah, agama itu adalah sholat. Maka sholat ini istimewa, ibu-ibu sekalian. Sholat ini adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam keadaan apapun. Gitu kan.
Nah, kecuali memang ada uzur syar'i ya, misalnya kayak haid, nifas ya. Selain itu, maka tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan, kalau dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam keadaan berperang pun tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam keadaan sakit pun, sakit separah apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat ada, nggak bisa berdiri, bisa duduk, nggak bisa duduk, bisa tiduran. Tiduran nggak bisa sambil terlentang gitu kan. Nggak bisa pakai dengan isyarat mata. Isyarat mata nggak bisa dengan isyarat hati. Yang penting dia sholat. Karena ini adalah pilarnya agama. Tidak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat itu ibadah yang spesial ya. Sholat itu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ida'iz zakah, dan ini dalam Al-Quran dua hal yang tidak pernah terpisahkan. Sholat atau zakat. Ada sholat, ada zakat. Dua-duanya tidak dipisahkan. Ya, orang sholat terus tidak mau zakat, nah ini dipertanyakan. Ya, kan? Nah, maka kalau dua hal itu disandingkan, itu menunjukkan keagungan dua hal tersebut yang tidak boleh dipisah satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Kalau dipisah menjadikan dipertanyakan tadi. Gitu ya. Dipertanyakan, benar tidak? Orang rajin zakat terus tapi tidak pernah sholat, dipertanyakan, ini zakatnya benar ikhlas apa tidak? Dipertanyakan. Karena dalam Al-Quran disebutkan dua hal terus. Gitu. Ada hal lain, ya, selain sholat dan zakat dalam Al-Quran itu yang selalu bersamaan. Yang lain apa? Nah, yaitu larangan untuk menyembah Allah dan birrul walidain. Itu dua hal yang tidak terpisahkan juga, sama seperti sholat dengan zakat tadi. Maka kalau ada orang sholat tidak zakat dipertanyakan. Sama seperti ini, orang mengaku beriman, mengaku iman kepada Allah tapi tidak birrul walidain dipertanyakan juga. Karena dua hal ini tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Sholat dan zakat termasuk inti, fondasi, bangunan dari agama ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka barang siapa yang dengan sengaja ingkar, maka bisa menjadikan orang tersebut kufur, keluar dari agama karena kesengajaannya untuk tidak melakukan ibadah sholat dan ibadah zakat. Yang selanjutnya adalah hajjul bait. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah haji semua. Semua yang hadir di majelis dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah haji. Jadi dalam rukun Islam itu ada beberapa amalan yang terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan harta. Itu haji. Makanya haji itu karena berat, waktunya ditentukan, kemudian tempatnya ditentukan, kemudian ada syarat harus punya mampu, ya, punya harta. Gitu. Sehingga ini ibadah yang membutuhkan banyak tenaga ke sana ya, banyak syarat gitu. Tapi alhamdulillah agama kita karena itu syaratnya sangat banyak sehingga agama kita memudahkan, sehingga rukun ini cukup satu kali seumur hidup dan sudah dianggap terpenuhi. Nah, di bawahnya ada yang terikat oleh waktu tapi tidak terikat oleh tempat. Ya, makanya itu di bawah ya, pelaksanaannya, kemudahannya di bawah haji. Kalau tadi haji sekali seumur hidup, kalau ini ya ketika waktu itu saja. Misalnya apa? Misalnya puasa ya pas Ramadan. Ya, puasa pas Ramadan saja. Setahun sekali pas Ramadan itu yang wajib itu di bulan Ramadan. Nah, ada kalanya yang setiap hari waktu-waktu tertentu sholat ya, sehingga ketika datang untuk sholat tadi ya, tapi tidak lama pelaksanaannya. Kemudian ada yang tidak terikat sama sekali oleh waktu, tidak terikat sama sekali oleh tempat, tidak terikat sama sekali oleh harta ya. Itu yang paling mudah bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, yaitu apa? Zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dan ini sebaik-baik zikir adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik kita berzikir kepada Allah itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka haji ini tadi tempatnya ditentukan, waktunya ditentukan, dan tentunya harus punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, barang siapa yang mengingkarinya sama dia mengingkari agama ini karena ini adalah rukun, pilar, syiar
syiarnya agama ini ya terlihat di haji. Pernah umroh ya, pernah haji, menyaksikan betapa dahsyatnya berapa ratus ribu orang itu. Itu kan syiar yang luar biasa. Tidak ada agama lain, tidak ada perkumpulan lain, tidak ada momen lain di dunia ini kecuali itu, yaitu haji tersebut. Itu menandakan betapa syariat ini, betapa agama ini merupakan agama yang al-haq, ya. Karena itu terus terjaga insya Allah. Kemudian ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan banyak lagi, sebenarnya banyak juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, ya. Tapi cukup mengucapkan dengan Imam Bukhari dan Muslim kita tahu kualitas hadis ini. Hadis ini berarti hadis yang sahih, yang benar. Maka para ulama kemudian menjadikan ini sebagai pegangan rukun, bahwa agama ini ya rukunnya 5 ini yang tidak boleh ditinggalkan: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun tetap menjaga agama ini dengan melaksanakan 5 hal tadi. Nah, yang pertama tentu kita bisa melaksanakan karena tidak terikat waktu, tidak terikat harta, tidak terikat tempat. Yang zikir bisa di mana saja, syahadat bisa di mana saja. Sholat, insya Allah kalau di Hong Kong insya Allah ya, dimudahkan ya, nah, tidak dilarang dan sebagainya, gitu ya. Karena ada beberapa itu yang kesulitan ya, dengan sholat ya. Tapi tetap bisa mencuri waktu untuk sholat, masya Allah. Ya, kadang itu pahalanya luar biasa sekali. Dia menghidupkan agama di mana orang tidak menghidupkan agama di situ, tidak tahu agama. Itu luar biasa. Ya, itu pahalanya luar biasa. Nah, dari sholat ke sholat itu menghapus pahala, menghapus dosa, mendapatkan pahala yang luar biasa, dilipat gandakan. Nah, jadi setiap sholat itu menghapus dosa-dosa kecil, sholat lagi menghapus dosa kecil. Maka orang yang rajin sholat, dia seperti tidak ada dosa sama sekali. Dengan syarat tidak melakukan dosa besar tentunya. Ya. Begitu juga dengan zakat. Nah, zakat ini berkaitan dengan harta, berkaitan dengan waktu. Karena apa? Waktunya ada haulnya, gitu ya. Ada haulnya. Nah, zakat itu ada haulnya. Nah, berkaitan juga dengan nisabnya, berarti ada takarannya. Nah, sehingga ini dikhususkan bagi orang-orang yang memang mampu untuk berzakat. Barang siapa yang mampu kemudian tidak mengeluarkannya, maka Allah mengancamnya. Sama seperti dia mengingkarinya. Kalau dia mengingkari dengan terang-terangan, dia berarti dia keluar dari agama. Tapi kalau karena malas, nah ini bisa dipaksa ini. Sebagaimana dulu di zaman sahabat ya. Nah, zaman Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Gitu. Karena kalau terang-terangan tidak membayar zakat, berarti dia terang-terangan melawan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal zakat ini manfaatnya luar biasa, yang dirasakan diri sendiri. Karena manusia itu, fitrahnya kita di mana-mana itu kan cinta, senang dunia ya. Makanya kenapa kalau bayi lahir itu kan menggenggam tangannya ini ya, menggenggam tangannya, nggak ada bayi lahir yang dada-dada yang menggenggam tangannya, karena memang suka menggenggam sesuatu ya. Dunia ini pengen terus diambil terus gitu ya. Dan itu adalah penyakit, kalau terbawa terus maka perlu diobati. Salah satunya ya dengan cara bersedekah, berinfak, berzakat. Sebenarnya manfaatnya dirasakan secara pribadi. Lebih dahsyat lagi manfaatnya adalah ketika memang manfaatnya bisa digapai, bisa berbagi kepada orang lain, bisa meringankan orang lain, bisa memberi dampak kemajuan terhadap agama ini. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi ada dampak diri, ada dampak secara umum. Puasa juga seperti itu. Artinya sebenarnya 5 pondasi, 5 bangunan ini ya, bangunan yang terdiri dari 5 hal pokok ini sebenarnya dampaknya, maka tadi dibilang Islam itu ya 5 ini. Kenapa? Karena kalau orang Islam melaksanakan 5 hal ini dengan benar, maka sejatinya akan timbul kebaikan individu, kebaikan dalam keluarganya, kebaikan dalam masyarakat dan agama secara menyeluruh. Pertama dari syahadat itu menciptakan kebaikan yang luar biasa. Dampaknya itu adalah luar biasa. Sholat juga seperti itu. Zakat sudah jelas sekali, zakat dampaknya luar biasa. Puasa juga seperti itu. Nah, puasa itu dampaknya tidak hanya individu, tapi juga dampaknya secara sosial, gitu ya. Karena orang stop untuk melakukan hal-hal yang dilarang, dilatih itu stop.
Begitu juga dengan haji sebagai wujud puncak dari ibadah karena memang itu persiapannya yang dilakukannya, kemudian syiarnya yang luar biasa dampaknya terhadap yang ada kalimatillah untuk meninggikan syiar agama kita. Ini adalah 5 hal pokok yang ada dalam hadis ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan untuk selalu bisa melaksanakan 5 hal pokok ini, selalu dimudahkan mendapatkan athar refleksi, pantulan yang baik yang dapat dirasakan kita bersama secara individu, keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah juga dirasakan secara luas, masyarakat secara luas. Karena sebaik-baik manusia itu ketika memberikan dampak yang luas kepada orang lain. Semoga itu yang ini ya, syarah hadis ini, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Fuad Hasanuddin. Terima kasih pada beliau atas tausiahnya. Semoga bermanfaat, bisa menambahkan ilmu, amal, iman, dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada utifillah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Yang mau tanya jawab, monggo. Saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Maaf. Ini kan saudara saya di sini itu kan dia udah lama, terus dia tuh nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Karena keadaannya tuh dia tuh di sini menjaga anjing gitu. Terus dia tuh udah mau pulang, dan yang mau ditanyakan itu apakah nanti ketika pulang dia tuh harus syahadat lagi atau gimana? Dan apakah syahadatnya itu harus dibimbing atau diri sendiri? Terima kasih. Langsung dijawab. Oke, Ustaz. Terima kasih Ibu Supartini. Nah, jadi kalau melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat itu ada 2. Apakah karena membangkang kemudian ingkar sholatnya, atau karena faktor lain. Sejatinya dia tahu sholat itu fardu, sholat itu kewajiban, ya. Cuma karena ada faktor lain ya. Ketika ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Kamu tahu nggak sholat itu wajib? Ya, saya tahu sholat itu wajib. Berarti sejatinya dia tidak keluar dari agama Islam. Tidak keluar. Yang menjadikan keluar dari agama Islam itu ketika mengingkarinya. Mengatakan, oh sholat itu apa sih? Nggak wajib sholat itu. Oh, capek saja itu. Itu nggak ada kewajiban. Nah, itu baru kalau misalnya dia ingkar seperti itu yang kemudian mengeluarkan seorang dari agama. Nah, tapi kalau sholatnya memang karena faktor lain ya, tapi dalam hatinya yakin itu sholat itu kewajiban. Nah, sholat itu adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah dan harus dilakukan. Selama itu seperti itu, maka dia masih masuk dalam kategori orang muslim, orang mukmin. Cuma dia masuk kalau misalnya tergantung kenapa nggak sholatnya. Ya. Nah, berarti dia melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat itu dosa besar. Kalau misalnya dia terang-terangan meninggalkannya, ya. Termasuk maksiat besar ini. Nah, nanti harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, ya Allah, saya merasa berdosa, ya Allah, saya salah, saya selama ini tidak sholat. Ya. Jadi dia mengakui kesalahannya kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya. Maka dia
cukup taubat tautun nasuha, kemudian nanti menggantinya. Jadi kalau sudah pulang ke Indonesia, sholat. Syukur-syukur sebelum pulang ini sudah melakukan sholat ya. Nah, kita sudah mulai lagi sholat sebelum pulang misalnya. Nah, semoga masih hafal ya doa-doanya Bu Supartini ya. Nah, berapa tahun nggak sholat ini? Itu titipan pertanyaan Ustaz. Iya. Semoga ini dengan titipan pertanyaan itu bukti bahwa ada keinginan bertaubat yang kuat. Karena bertanya itu berarti ada kepinginan yang kuat. Kita doakan semoga ditetapkan, dikuatkan, kemudian diberikan hidayah, diberi kemudahan untuk melakukan sholat kembali. Nanti bertaubat, tidak meninggalkan lagi. Karena apa? Sholat itu suatu yang agung. Yang membedakan kita dengan orang selain muslim itu ya sholatnya itu. Maka sholat itu yang penting dalam agama kita. Barang siapa sengaja ya sama seperti meruntuhkan agamanya. Bahkan nanti dalam suatu riwayat disebutkan di akhirat itu yang pertama kali ditanya itu sholatnya. Sholatnya bagus apa tidaknya. Maka nanti kalau tadi yang bertanya tadi mendengar misalnya atau disampaikan oleh Ibu Supartini, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kemudian berjanji tidak melakukan lagi, kemudian belajar sholat lagi, tambah lagi syarat rukunnya terpenuhi dengan khusyuk. Nah, nanti kalau sudah itu akan seperti biasa ya, 5 waktu dilakukan, mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Karena itu termasuk maksiat, ini maksiat besar Ibu ya, karena tidak sholat ini. Kemudian nanti bagaimana, apakah diganti apa tidak? Ya, nanti sambil diganti. Karena dia meninggalkan sholat, harus diqadha sholatnya itu. Nah, diqadha, diganti sholatnya. Itu Ibu seperti ini. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Apaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, ini ada titipan pertanyaan juga dari teman. Dia sudah bertahun-tahun lah di sini dan tidak melaksanakan puasa Ramadan. Setelah itu dia mungkin sadar ya, bukan sadar, mungkin memang sekarang sudah ada waktu gitu, disuruh menanyakan bagaimana cara menggantinya dan apakah ada fidyah untuk membayar puasa Ramadan itu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, terima kasih Ibu Yu Martin ya, namanya di sini tertulis seperti itu ya. Yeah. Jadi kalau meninggalkan puasa tanpa uzur jelas dosa nih. Tanpa uzur ya. Kalau uzur boleh. Di antara uzur itu misalnya uzur itu melahirkan, haid atau menyusui ya. Atau memang kerja tetap dan berat. Ya. Berat sekali. Ya. Kalau melakukan itu tidak sanggup lagi misalnya. Nah, tapi itu harus diganti. Maka ketika dia nanti misalnya 2 tahun meninggalkan, berarti dia nanti dicatat berapa hari dia tidak melakukan puasa Ramadan. Kalau full berarti dia harus menggantinya. Nah, misalnya puasa sekarang tidak puasa nanti, berarti mulai sekarang diatur jadwalnya untuk melakukan qadha puasa. Qadha puasa sebetulnya orang meninggalkan puasa Ramadan sebetulnya rugi. Karena dari sisi pahala itu sebenarnya tidak tergantikan. Nah, cuma ini untuk menggugurkan kita, karena ini rukun ya, rukun Islam ya, tidak boleh ditinggalkan. Maka untuk menggugurkan kewajiban kita ya kita mengqadhanya. Tapi kalau pahalanya beda pasti begitu ya. Nah, tapi mengharap semoga karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, semoga Allah mengampuni dosanya dengan cara apa? Kita bertaubat. Yang kedua kita tidak mengulangi lagi. Yang ketiga kita mengqadhanya, kita mengganti puasanya tadi. Berapa hari? 60 hari diganti 60 hari. Mulai sekarang diatur gitu kan. 60 hari. Nah, apakah harus membayar fidyah? Nah, kalau memang dia misalnya yang tadi nitip pertanyaan tadi, misalnya kelewat ya, berarti dia 3 tahun ya. Berarti yang 2 tahun itu ada lewat lagi ya. Seharusnya dia mengqadhanya tapi lewat lagi. Maka yang 2 tahun itulah yang nanti ditambah dengan fidyah.
Kalau dia memang karena melenakannya, karena malas dan lena, fidyah itu sebagai bentuk hukuman. Jadi selain dia membayar, jadi membayar artinya mengqadha'nya, mengqadha' berarti puasa tadi diganti dengan puasa di hari yang lain plus fidyahnya. Karena apa? Dia dianggap lalai tadi. Karena apa? Sudah sampai 2 tahun tidak dibayar-bayar gitu kan. Nah, itu dianggap melalaikannya. Nah, tapi kalau baru sekarang ya berarti dia menggantinya gitu kan dengan qadha tadi. Kalau misalnya dia karena tergantung ditinggalnya karena apa gitu kan. Apakah karena nifas? Kalau karena dia khawatir terhadap dirinya atau anaknya, itu pertanyaannya seperti itu. Saya nggak tahu yang itu Karena pertanyaan ini majikan, karena apa Ibu? karena majikannya katanya. Oh, karena majikannya. Iya. Dipaksa Ibu ya? Ya, atau karena pekerjaannya yang berat misalnya. Pekerjaan yang berat ya. Karena memang tidak sanggup lagi misalnya kalau dia melakukan itu. Berarti karena beratnya pekerjaan. Nah, kemudian di hari lain juga susah karena dia bekerja terus, maka dia menggantinya di hari yang lain. Berarti bukan karena kelalaiannya, cukup menggantinya di hari yang lain. Sama seperti ibu menyusui atau ibu hamil tadi ya. Nah, ini tidak diganti kan tahun ini karena apa? Setelah dia melahirkan ternyata dia hamil lagi. Artinya setahun ini nggak bisa lagi kan? Tahun depan mau ganti ternyata hamil lagi. Tahun depan lagi hamil lagi. Artinya selama 3 tahun itu tidak dibayar-bayar. Bagaimana ya terus? Diakumulasi nanti dibayar saja, diqadha saja jumlah hari yang ditinggalkan. Kalau memang karena pekerjaannya yang begitu berat yang mengharuskannya untuk tidak berpuasa. Nah, sehingga kalau puasa sudah tidak bisa lagi bekerja gitu kan. Kalau nggak bekerja dipecat misalnya. Kalau dipecat repot ya, nggak dapat pekerjaan, anak istrinya nggak dapat nafkah, tambah repot lagi. Artinya ketika diganti juga di hari lain sama bekerja, maka dia nanti silakan dihitung berapa hari diqadha, diganti puasa di hari yang lain. Kalau misalnya berat ya dianggap puasa Daud misalnya, puasa Daud sekalian mengqadha Ramadan ya. Masih berat lagi ya Senin Kemis rutin. Jadi boleh di selang-selang gitu ya, Ustaz? Ya boleh, gitu kan. Tidak harus terus menerus, tidak harus. Yang terus menerus itu adalah karena, mohon maaf ini, karena misalnya ada suami istri ya di bulan Ramadan kok dengan sengaja siang hari mendatangi istrinya atau istri mendatangi suaminya melakukan hal-hal yang tidak boleh walaupun istrinya sendiri, maka ini nanti dia mendapatkan hukumannya puasa berturut-turut, tidak boleh diselang-seling kalau ini, karena ini hukuman berat ya, ini hukuman ini bagi yang sengaja ini. Nah, sedangkan yang lain karena faktor uzur tadi, pekerjaan berat misalnya, atau karena menyusui ya, atau karena hamil gitu kan. Nah, berarti itu kan sebenarnya dia tidak menginginkannya. Memang karena ada hal lain yang datang gitu. Berbeda kalau suami istri kan karena keinginannya. Kan. Ada nggak yang karena nggak keinginannya? Nggak mungkin ya, karena keinginannya, maka itu dihukum keinginannya itu. Karena keinginannya tadi. Nah, itu yang tidak boleh diselang-seling. Tidak boleh, itu harus berturut-turut 2 bulan berturut-turut jika meninggalkan 1 hari. Sedangkan kalau mengqadha biasa boleh diselang-seling, ya, boleh gitu kan. Misalnya tadi saya 1 bulan ini, boleh di 1 bulan full, boleh. Atau wah berat ini 1 bulan full, nanti besok ada pengajian, besok ada undangan ya, ada ngantenan dan seterusnya. Ya sudah, akhirnya puasa Daud ya. 1 puasa, besok nggak puasa. Puasa dihitung, berarti 2 bulan nanti puasanya itu. Nah, masih berat lagi itu. Wah, sudah saya puasa Senin Kemis ya. Senin Kemis niatnya apa? Niatnya mengqadha puasa saya. Dihitung. Berarti 1 bulan dia dapat 8 hari ya. Berarti butuh sekitar berapa? 5 bulan terus kalau 1 bulan ya. 5 bulan terus menerus Senin Kemis. Niatnya apa? Niatnya adalah mengqadha. Ingat, niatnya harus diniati mengqadha puasa yang ditinggalkan. Begitu Ibu Yuk Nartin. Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan katsiran atas penjelasannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membantu teman untuk bertanya. Sebenarnya bertanya kepada saya, tapi saya belum menjawabnya. Nah, sekarang saya tanyakan sama Pak Ustadz. Silakan. Ya, sebentar Ustadz. Begini, yang harus jadi panutan itu Nabi Muhammad. Yang harus kata ini salah gitu. Maksudnya mengidolakan para ulama. Ya, yang jadi idola itu para ulama, tapi yang jadi panutan itu Nabi Muhammad Rasulullah. Iya. Gitu maksudnya. Apakah kata-kata itu salah gitu maksudnya? Nah, tapi tidak menafikan Nabi Muhammad sebagai idola juga, Bu ya. Ya, itu makanya minta koreksinya. Ya. Sebenarnya tergantung niatannya, Bu. Intinya apa? Niatannya seperti apa gitu ya. Nah, karena sekarang itu kadang itu sekarang itu aneh-aneh, Bu ya. Kadang aneh-aneh. Aneh-anehnya seperti ini. Kamu mengikuti Nabi Muhammad apa mengikuti siapa? Imam Syafi'i misalnya. Kan aneh nih. Loh kok olah-olah Nabi Muhammad sama Imam Syafi'i kok kayak bentrok gitu kan ya. Nah, itu yang aneh. Tapi kalau niatnya karena mahabbah, kecintaan, maka tidak mengapa. Gitu. Karena apa? Karena kita kan tidak bisa melihat langsung manusia itu, fitrahnya itu melihat langsung itu lebih mengena. Seperti kita punya anak, kalau setiap hari kita nasihati, kamu tidak boleh ini ya, nggak boleh ini. Dengan apa yang kita lakukan sekali, itu lebih mengena apa yang dilakukan sekali tadi. Karena apa yang dilihatnya. Yang dilihat itu yang lebih mengena. Maka agama ini juga dibawa oleh para ulama. Maka disampaikan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi, pewaris ilmunya, pewaris perilakunya, pewaris akhlaknya. Jadi kalau ulama kok pinter tapi akhlaknya tidak baik, ya berarti bukan pewaris, karena akhlaknya Rasulullah itu baik, gitu kan. Maka kalau ulama yang benar-benar ulama yang benar-benar ulama itu pasti ilmu agamanya baik, akhlaknya baik. Nah, baru itu idola. Betul, karena apa? Akhlaknya ulama itu didapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengidolakan ulama selama ulama itu baik, warasatul anbiya. Ya, itu yang diajarkan, mencintai para ulama, mencintai orang-orang alim. Jadi tidak ada masalah selama niatannya seperti itu. Kita memang diharuskan ya mencintai ulama. Karena itulah, karena sebagian dikatakan laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau di dunia ini tidak ada ulama, maka lakanan nas, manusia itu kal bahaim, seperti hewan. Nah, kalau nggak ada ulama itu manusia itu seperti hewan lagi. Nah, sekarang ulama itu warasatul anbiya. Jadi penopangnya itu adalah para ulama. Maka selama ada ulama yang benar, ulamanya akhlaknya baik, ilmu agamanya bagus, maka patut kita dukung, patut kita cintai, malah harus kita dengan baik. Sebagai bukti cinta kita terhadap tadi ulama tadi, karena ulama tadi cinta terhadap gurunya cinta pada gurunya, guru cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan silsilah kita, keilmuan, akhlak semuanya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama itu niatannya tidak masalah, Ibu, ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih penjelasan. Sama-sama, Ibu. Kelihatannya sedang di perjalanan nih, ya. Iya. Ya. Silakan saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Pak Ustadz tadi, ada disebutkan 5 pilar pokok agama Islam. Salah satunya puasa dan haji. Di bab ini yang ingin saya tanyakan, kalau dengan sengaja kita meminum pil atau suntik KB, keluarga berencana itu Ustadz, untuk kita bisa full ibadah. Misalkan ibadah puasa pengen full sebulan, kita sengaja meminum pil atau suntik itu supaya bisa ibadahnya full. Dan ibadah haji atau umroh, karena ibadah tersebut yang satu ini misalkan ibadah haji atau umroh ini kita kan nunggunya lama, ngantri lama gitu, terus pakai biaya transportasi dari Indonesia ke Mekah. Terus apakah boleh kita pakai itu suntik atau minum pil supaya ibadah kitanya full gitu Ustadz, supaya nggak datang bulan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah ada jawaban dari para ulama ya. Memang kalau haji kan apalagi di Indonesia sekarang ya, di Jogja sekarang itu sudah di atas 20 tahun. 25 tahun untuk antri. Bahkan untuk sampai nanti berangkat itu harus nunggu segitu panjangnya. Sehingga ada yang mengatakan ketika ditanya itu sah apa tidak sah, ya sah, tetap sah. Karena apa? Sesuatu yang membatalkan misalnya dalam puasa misalnya, atau dalam haji ya, ihram tadi, atau dalam tawaf ya, tawaf tadi kan. Karena tidak ada sesuatu yang membatalkannya, karena dia tidak haid kan. Kalau dibilang sah dan tidaknya ya sah. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang dianjurkan apa tidaknya? Ya, itu kembali kepada masing-masing ya. Nah, jika memang itu melihat dia di situ ada maslahat keinginan yang kuat tadi, sudah menunggu di Aceh itu sampai 28 tahun misalnya ya. Nah, maka dengan alasan-alasan tertentu ada yang membolehkannya. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalnya puasa, ini puasa ya. Nah, itu saya pribadi mengatakan sejatinya setiap orang itu, terutama ibu-ibu itu, kalau haji tadi ada yang mendapat membolehkannya ya. Kalau puasa ini sejatinya kita kan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah gitu kan. Termasuk haid itu fitrah ibu-ibu ini ya. Nah, dan itu bukan berarti kemudian ketika melakukan fitrah itu kemudian dia kehilangan momen kebaikan Ramadan gitu ya. Tidak juga gitu kan. Karena itu fitrah dari Allah, bukan dari kita. Nah, atau bisa disebut, kalau boleh disebut, itu sebagai hadiah gitu. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita berpikir, wah ini dah dapat hadiah, saya tidak bisa melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Oh, masih banyak kebaikan yang di bulan Ramadan, keutamaan di bulan Ramadan gitu kan. Nah, sehingga tidak mengurangi kalau memang itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ditanya ini sebenarnya sah nggak kalau misalnya saya makan pil gitu kan, kemudian saya puasa Ramadan gitu kan, full gitu. Ya sah karena tidak membatalkan, karena dia tidak haid. Selama tidak haid berarti tidak batal Ramadannya, berarti sah gitu. Tapi kalau ditanya dianjurkan tidak, itu jawaban pribadi saya seperti itu. Karena itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beranggapan kemudian misalnya ada ini jamaah yang mungkin masih sering ya setiap bulan ya. Jangan dianggap kemudian ini adalah sesuatu yang mengurangi. Tidak mengurangi ya. Tidak mengurangi, karena itu fitrah ibu-ibu sekalian. Jadi tidak sedikit pun menguranginya. Jadi lantas kemudian sedih gitu kan. Ya Allah, saya sedih nih. Kurang saya nilai puasanya. Oh tidak, itu kan dari Allah. Allah yang memberi. Justru itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau saya pribadi mengatakan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus harus disesali gitu kan. Kenapa harus kemudian kita merasa kurang? Jangan sampai kurang, saya kok merasa kurang dari laki-laki, tidak gitu ya. Karena setiap makhluk Allah sudah diberikan keistimewaannya, termasuk perempuan punya keistimewaannya. Dan itu tidak mengurangi derajatnya, tidak mengurangi kadar amal ibadahnya, tidak mengurangi pahala yang dilakukannya. Begitu juga dengan laki-laki. Semua punya keistimewaan masing-masing yang tidak bisa selama itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih mengetahui kebaikan untuk makhluknya. Allah, karena yang menciptakan makhluk ini Allah lebih mengetahui, gitu kan? Lebih mengetahui kebaikannya, gitu kan? Kebaikan makhluk ini Allah lebih mengetahui, gitu kan? Maka kalau
kalau dilihat dari sudut pandang situ, saya lebih condong mengatakan ya, nikmati saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti puasa itu pemberian Allah, ya sama haid itu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang. Ketika semua yang diberikan oleh Allah senang, maka itu menjadi manusia yang menakjubkan. Nah, ini yang bilang bukan saya ya. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu menakjubkan sekali. Ya. Karena apapun kalau disikapi positif, itu bernilai ibadah yang luar biasa. Ya, celaka, dapat musibah, disikapi positif, baik. Gitu. Dapat rezeki, disikapi positif, baik. Tidak dapat apa-apa, disikapi positif, baik. Semuanya baik. Ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, saya kira kalau pandangan saya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dianjurkan tidak, ya pandangan saya sebaiknya dinikmati saja hadiah dari Allah. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya sah tidak, ketika saya melakukan itu ya sah. Gitu ya. Puasanya sah, tetap sah karena apa? Tidak ada yang membatalkan puasa. Nah, secara hukum tidak batal karena tidak haid. Gitu ya. Secara hukum, secara fikih ya. Nah, tapi kalau dibilang bagaimana, saya mau ini apa tidak? Nah, itu tergantung bagaimana cara pandang dia. Cara pandang dia karena cara pandang kita menerima ini. Semua yang terbaik dari Allah itu saya dengan senang hati menjalaninya. Wah, itu indah sekali gitu ya. Nah, karena itu adalah tujuan dari hidup kita kan seperti itu, menjalani dengan ridho. Kalau kita ridho terhadap ketetapan Allah, Allah itu ridho kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Cirinya apa? Kita ridho terhadap apa yang ditetapkan Allah, ya Allah ridho juga kepada kita. Gitu ya. Yang kadang jadi masalah itu kita kadang protes, gitu ya. Apa yang terjadi kita protes, gitu kan. Tidak ridho. Nah, itu yang jadi masalah. Gitu. Tapi selama ridho terhadap ketentuan Allah, terhadap qadha-nya Allah, itu nilai kebaikan dan tidak mengurangi sedikitpun kebaikan yang dilakukannya. Baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, semoga bisa menjawab niki apa yang saya sampaikan ya. Ibu siapa tadi ya? Saya kembalikan ke MC. Ibu Mainah, Pak. Terima kasih. Ibu Mainah ya. Ibu Mainah. Sangat jelas sekali, sangat menarik. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu 15 menit lagi. Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau nggak ada, kami ucapkan terima kasih pada Utifillah dan kita lanjutkan untuk doa penutup. Boleh? Nah, ini buatan dah.